Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita harus selalu menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Baik anak-anakku, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran OTKK atau Otomatisasi Tata Kelola Keuangan. Dulu kalian sudah mengerjakan latihan soal, itu ya, penyusunan laporan kas kecil. Di sini kita lihat di sini ada hasil dari pekerjaan kemarin, atau mungkin ini ada kunci jawabannya, gitu. Nah, nanti ini seperti ini jawabannya yang kemarin kalian kerjakan. Seandainya kalian masih ada kesalahan, nah mohon untuk diperbaiki, ya, untuk diperiksa lagi, gitu. Dan untuk lebih enaknya nanti kita akan bertemu di kegiatan tatap muka. Mudah-mudahan waktunya disegerakan, itu ya. Karena di tengah pandemi ini ya kita tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan tatap muka di sekolah. Nah ini adalah hasil dari yang kemarin, penyusunan tabel kas kecil atau laporan kas kecil. Nah di sini yang belum Bapak bahas kemarin itu masalah ini, masalah pengkodean di sini ya. Ini kode, silahkan kalian lihat. Ini disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Bila di sini misalkan terjadi konsumsi, lihat kodenya 230. Di sini langsung masukkan 230. Nah, garing 1. Apa itu garing 1? Itu artinya adalah pengeluaran konsumsi yang pertama. Nah, itu. Karena nanti ke bawahnya ada 230 garing 2, 230 garing 3. Nah itu. Nah, jadi kalian bisa perhatikan di sini. Jadi untuk pengkodean ini sangat mudah dan sangat sederhana. Nah itu ya. Nah, ini jumlahnya jadi seperti ini di bawah. Perhatikan nih yang berwarna merah. Ini semuanya tiap kolom harus terjumlah. Nah, ini ada 5 juta, ada 3.520.700. Ada 593.700, terus sampai ke pos atau kolom lain-lain. Nah, di sini ada saldo bulan Desember. Nah, ini saldo bulan Desember itu diambil dari jumlah pemasukan dikurangi pengeluaran selama bulan Desember. Itu 3.520.700, gitu ya. Nah, jadi jumlahnya saldo bulan Desember itu uang itu tersisa ada 1.479.300. Nah, sehingga nanti kalian bisa tahu, oh berarti sisanya sebesar itu, ada 1.479.300. Terus selanjutnya kolom yang berwarna kuning ini adalah pengisian awal bulan selanjutnya atau pengisian untuk di bulan Januari, ya. Nah, di bulan Januari, nah dari mana angka ini 3.520.700? Yaitu dari jumlah pengeluaran. Nah, itu. Dari jumlah ini, dari jumlah pengeluaran itu nanti akan dijadikan sebagai acuan pengajuan dana kas kecil di bulan yang selanjutnya. Nah, mungkin ibaratkan kita kalau pulang sekolah kita sisa uang ada 5.000, bekal kita sebesar 15.000, berarti sudah langsung ketangkap oleh kita. Oh, berarti pengeluaran kita di hari ini adalah sebesar 10.000. Nah, itu. Kalau seandainya kalian diberi bekal oleh orang tua itu dengan cara sistem dana tetap, nah maka nanti orang tua besok itu
akan memberikan uang kepada kalian bukan 15.000, tapi akan memberikan uang sebesar 10.000. Jadi hari Senin kasih 15.000, nah hari Selasanya cuma dikasih 10.000, karena masih ada sisa yang hari Senin sebesar 5.000 itu. Tapi saya yakin kalian pasti tidak senang kalau diberi bekal dengan cara seperti itu, ya. Nah, pasti kalian akan bersiasat. Oh, berarti besok hari Rabu uang harus habis. Nah, biar nanti hari Rabu hari Selasa sore uang harus habis, biar hari Rabu nanti kalian dapat uang 15.000 lagi. Padahal uangnya kalian simpan. Nah, itu yang disebut dengan uniko, ya. Usaha nipu kolot, jangan seperti itu. Nanti sekolahnya tidak berkah, nah itu ya. Oke, kita lanjutkan. Terus di sini yang keempat ada kolom jumlah dana kas kecil di bulan Januari atau di awal bulan Januari, yaitu kembali lagi di angka 5 juta, ya. Jadi awalnya 5 juta di awal bulan Desember. Nah, nanti di awal Januari pun sama, harus sebesar 5 juta. Nah, itu ya. Nah, sampai sini pasti kalian sudah paham. Mudah-mudahan sudah paham. Kalau tidak nanti kita bahas selanjutnya. Nah, itu ya. Jadi tolong nanti di kolom komentar kasih komentarnya, ya. Nah, itu, atau di absen silahkan nanti kalian kasih komentar mana yang kurang dipahami, ya. Jadi itu tujuannya untuk pembahasan di pertemuan yang selanjutnya. Jadi itu akan jadi acuan untuk Bapak melakukan pembahasan di pertemuan yang selanjutnya. Walaupun yang bertanya hanya satu orang yang tidak paham, itu insya Allah akan dibahas nanti, ya. Apalagi kalau yang tidak pahamnya lebih dari satu orang. Tapi mudah-mudahan ya semuanya sudah paham, nah itu ya. Oh iya, Bapak juga dulu pernah berjanji dalam pengisian bukti kas kecil kita ada PR 1 bukti kas kecil yang belum dipelajari, gitu ya. Apa itu? Itu format pengajuan dana kas kecil. Nah, dulu Bapak sudah katakan untuk mengisi format pengajuan dana kas kecil kita harus menyusun dulu tabel kas kecil, ya. Itu pengeluaran selama 1 periode. Jadi nanti kita tahu berapa yang harus kita ajukan di akhir bulan untuk bulan yang akan datang, nah itu ya. Nah, kita lihat di sini adalah bentuk formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, ini ya. Nah, pertama di sini ada dana untuk bagian. Dilihat dana ini untuk bagian apa? Anggap saja kita sekarang bekerja di bagian administrasi, ya. Nah, terus yang kedua, ada periode kas kecil. Kita lihat dulu ke atas. Ini periode kas kecil yang ini berarti di bulan Desember, ya. Berarti kita akan mengajukan bulan yang selanjutnya. Itu bulan yang akan datang. Yaitu berarti kalau sudah Desember ya tahun baru, berarti nanti masuk di bulan Januari, ya. Itu. Kita lihat di sini Desember 2017. Nah, kita masuk di Januari berarti 2018, ya, betul, ya. Itu. Berarti kita masukkan secara lengkap periodenya, yaitu dari mulai tanggalnya 1 sampai dengan 31 Januari 2018. Ini hati-hati ya, kalau perubahan tahun dari Desember ke Januari kadang banyak yang suka salah. Awalnya 2017 Desember, tapi dimasukkan Januarinya 2017 lagi. Nah, itu ya. Nah, itu kalau dalam uji kom itu kesalahan yang lumayan fatal. Nah, itu ya. Itu baik. Nah, di sini ada saldo, ada dana kas kecil.
Berapa dana kas kecilnya? Kita lihat dana kas kecilnya. Pengisian dana kas kecil, berarti dana kas kecil itu jumlahnya berapa? Ini ya. Nah, dana kas kecil itu yang 5 juta. Yang 5 juta itu dari mana? Dari jumlah ini. Saldo yang lalu 500.000, pengisiannya 4.500.000. Nah, makanya dana kas kecil di sini kalian cukup tulis saja 5 juta rupiah, itu ya. Dan saldo akhir selanjutnya, saldo akhirnya berapa? Berapa saldo akhirnya? Kita lihat ke atas ya. Nah, saldo akhir berarti lihat saldo bulan Desember itu 1.479.300. Nah, kalian bisa langsung di sini pakai copy paste aja ya. Nah, saya perlambat aja ya biar mudah dicerna gitu ya. Nah, ini ya. Jadi dana kas kecilnya udah kita dapat, yaitu sebesar 5 juta. Terus saldo akhirnya sebesar 1.479.300. Artinya yang 1.479.300 itu adalah uang yang tersisa. Berarti uang yang ada di pemegang kas kecil, gitu ya. Nah, sisanya berarti sudah dibelanjakan. Harus ada dalam bentuk bukti transaksi. Ada nota, ada faktur, ada kwitansi. Nah, itu yang menjadi wujud pengeluaran dalam kas kecil, nah itu ya. Jadi kita tidak melihat ini dibelikan untuk konsumsi rapat tanggal sekian, kita tidak usah bicara seperti itu. Kita cukup perlihatkan saja bukti transaksinya, nah itu ya. Nah, jadi saldo akhirnya ada 1.479.300 gitu. Nah, sekarang kita ke bawah, pengajuan dana kas kecil. Berapa yang diajukan dana kas kecilnya gitu ya. Nah, pengajuan dana kas kecil berarti sesuai yang sudah belanjakan. Berapa pembelanjaannya? Di sini ada 3.520.700. Nanti kalian ini tinggal pindahkan saja ya. Nah, 3.520.700. Terus kalian misalkan, Pak, ini kolom yang atas untuk apa? Ada titik-titik ini ya. Titik-titiknya untuk apa? Ya. Ini kita tulis dengan huruf biasanya ya. Nah, itu. Jadi kalian nanti tulis di sini 3.520.700 rupiah ya, jangan rupiing ya, rupiah. Nah itu ya. Nah ini sudah selesai, berarti kita sudah tahu berapa saldo kas kecil terakhir, apa saldo akhirnya, dana kas kecilnya harus berapa. Nah jadi kita tahu itu yang kita ajukan 3.520.700. Kenapa ini yang kita ajukan? Karena ini yang sudah dilengkapi dengan bukti transaksi. Nah, di mana bukti transaksinya? Nah, di sini ada nomornya. Nah, itu dari bukti kas keluarnya, gitu ya. Jadi kalian nanti harus bisa mengisi bukti transaksi, ya. Khususnya bukti kas masuk, bukti kas keluar. Karena kalau nota kwitansi itu bukan kita yang buat ya. Kita hanya menerima saja. Nota kwitansi
hanya dibuat oleh pihak penjual, gitu ya. Jadi kalau kita bikin kwitansi, kita bikin nota, kita bikin faktur, ya salah. Jadi yang membuat faktur, nota, kwitansi, nah itu adalah pihak penjual. Tapi kalau bukti kas masuk, bukti kas keluar, form pengajuan dana kas kecil, nah itu tugas kita sebagai pemegang kas kecil, gitu ya. Nah, jadi khusus untuk bukti kas keluar itu ya harus dilengkapi dengan kwitansi, dilengkapi dengan nota. Nah, artinya ada bukti transaksi yang dibuat oleh si penjual. Nah, itu. Jadi kalau hanya bukti kas keluar saja, nah kita sebagai pimpinan, kalau kalian jadi pimpinan jangan mudah percaya. Tanyakan dulu. Misalkan ada bukti kas keluar, dibeli konsumsi rapat sebesar 650.000, sedangkan anggota rapatnya hanya 10 orang. Terus dilihat makanannya pun biasa-biasa saja, nasi kotaknya standar lah 20.000 atau 15.000 atau 25.000. Nah itu perlu dipertanyakan mana notanya, nah itu ya, biar kita sebagai pimpinan, sebagai atasan tidak mudah dikibulin sama anak buah, gitu ya, sama bawahan. Gitu. Periksa, kita audit, lihat benar enggak. Itu. Karena yang namanya bukti transaksi itu perlu kalian ketahui. Nah itu bisa dijadikan sebagai pencegahan penggelapan atau korupsi mungkin istilahnya. Tapi bisa juga bukti transaksi itu sebagai jalan terjadinya penggelapan atau korupsi. Jadi kalau bukti transaksinya dipalsukan dengan bekerja sama dengan pihak si pembuat bukti transaksi, ya itu terjadi penggelapan. Kalian jangan seperti itu. Nanti hidup kalian tidak akan berkah. Nah itu ya. Itu. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini sudah kita terpecahkan berapa yang akan kita ajukan, yaitu sebesar 3.520.700. Nah, di sini yang terakhir, di sini ada keterangan disetujui oleh, dibuat oleh. Nah, kadang orang suka nanya, Pak dibuat dulu, disetujui dulu, kan? Nah, ada yang mengatakan Pak disetujui dulu, baru dibuat, kan? Nah, ada juga yang mengatakan dibuat dulu Pak, baru disetujui, nah, ya. Nah, jadi sebenarnya yang prosedural itu adalah dibuat terlebih dahulu, ya. Buatkan dulu, nah, baru disetujui, dibubuhi dengan tanda tangan oleh atasan kita. Nah, itu. Jadi tidak mungkin istilahnya nanti saya setujui laporannya. Nah, pas dikasih, nah, diasongkeun. Hanya tabel kosong saja. Apakah pimpinan akan menandatangan? Oh tentu tidak, kan. Tapi kita isi dulu laporannya, pertanggungjawabannya. Setelah diperiksa, dievaluasi oleh pimpinan, nanti pimpinan yang menentukan apakah disetujui atau tidak disetujui. Nah, itu ya. Nah, jadi dibuat oleh di sini siapa yang membuatnya? Yaitu kita sebagai pemegang kas kecil, ya. Boleh dikasih nama saja, misalkan ya namanya Muhammad Faisal Adha, gitu ya. Nah, dibuatnya kapan? Nah, pertanyaannya kapan Pak dibuatnya? Apakah di awal bulan Desember, pertengahan atau di akhir? Pasti yang jelasnya di akhir bulan Desember. Kita akhir bulan Desember, kita ambil tanggal terakhir saja. Itu 31 Desember 2017, ya. Nah, disetujuinya oleh siapa? Ya, disetujuinya oleh siapa? Ya oleh pimpinan. Ya, siapa pimpinannya, gitu ya. Nah, pimpinannya ya boleh kalian nanti ngarang aja lah namanya. Misalkan pimpinannya atas nama
Pak Nurwana gitu ya. Nah, tanggalnya berapa kalau disetujui? Nah, disetujui di sini sebenarnya bisa tanggal yang sama 31 Desember atau 1 hari setelah pembuatan. Nah, anggap saja tanggal 1 Januari 2018. Nah, mungkin kalau kalian ada yang nanya, Pak, libur Pak. Nah, emang benar tanggal 1 itu pada realitanya ya tanggal libur gitu. Tapi dalam pembelajaran ini kita tidak mengenal libur gitu ya. Jadi anggap saja berarti awal bulan gitu ya. Jadi awal bulan itu tidak semuanya libur. Tanggal 1 Februari belum tentu libur ya. Nah, itu. Nah, seperti ini gambarannya untuk pembuatan formulir pengajuan dana kas kecil. Jadi kita ajukan dana kas kecil yang sudah dikeluarkan. Nah, mungkin gambarannya seperti tadi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita dikasih bekal oleh orang tua dengan sistem seperti ini, ya pasti kalian kan akan membuat laporan tiap pulang sekolah. Nah, itu. Kalau yang dikasih bekalnya 1 hari sekali. Tapi kalau yang seminggu sekali pun sama. Nanti hari Jumat kalian bikin laporan. Bikin lagi laporan. 1 minggu kalian dikasih bekal misalkan 75.000 karena kalian belajar 5 hari, misalkan Senin sampai Jumat. 1 harinya 15.000. Berarti yang 75.000 itu nanti hari Jumat kalian harus laporkan ke orang tua. Bapak, Mama, uang saya tinggal 25.000. Nanti orang tua menanyakan, yang 50.000 dipakai apa? Pakai beli itu, beli ini. Nanti kalian punya rinciannya. Beli gehu, bala-bala dan yang lainnya ya itu ya. Nah, silakan, itu bisa diterapkan nanti oleh kalian. Tapi mungkin kalian berpikir, Pak jangan sekarang, nanti aja kalau saya jadi orang tua ya terserahlah gitu. Tapi kalau kalian mau coba terapkan ke orang tua, diajukan, Mah saya jajannya begini aja cara pembekalannya gitu ya. Saya yakin kalian banyak yang tidak suka gitu ya. Wah Pak rugi atuh Pak, nah gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalian yang penting harus jujurlah sama orang tua, lihat keadaan kondisi orang tua, jangan terlalu memaksakan. Seandainya uang kita ya masih ada, bekal kita masih ada untuk besok. Kebetulan orang tua uangnya tidak ada, orang tua sampai nanya ke kalian, maaf ya hari ini nggak ada bekal, atau kalau bisa hari ini mama nggak ada bekal, ada uang nih buat bekal kalian, cuma ada berapa, gitu kan? Nah kalian harus mikirlah di sana, cobalah prihatin itu ya, jangan mentang-mentang udah dikasih tahu bekal 1 hari 15.000, jadi seolah-olah kalian dengan orang tua itu ada MOU, janganlah gitu ya. Gunakanlah uang sebijaksana mungkin gitu ya. Jangan dihambur-hamburkan, walaupun orang tua kita sedang keadaan ekonominya sedang bagus. Tapi suatu saat walau alam kan, nah itu. Jadi tetaplah selalu bijaksana gitu ya. Baik, sampai sini dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada yang kurang dipahami, kurang jelas, silahkan nanti kalian tulis di absen atau di komentar ya. Nah itu. Baik, itu saja. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam bimbingannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.